Pulang-pulangnya tetap bagus kerjaannya, bagus ke produknya. Ini kadang-kadang apalagi parfum biasanya hujan, kadang sudah nyopot baru misalnya itunya duduknya itu, kadang di luarnya itu misteri, di dalam dinamik. Ada yang kayak gitu. Yang dalamnya ekstrim. Iya, itu teman-teman, jadi belajar dari segi kita, belajar mengaturnya dari segi juga mengatur produknya kita, bagaimana kita mengatur produknya kita itu benar-benar benar teman-teman. Ya, apalagi ini ada bolpen. Nah, kebiasaan kalau di bolpen ya. Terus mami dibalikin. Copot satu. Iya, padahal di situ nanti kadang-kadang ada yang kosong teman-teman di sini. Terus belajar lagi. Ya, jadi belajar juga teman-teman. Yang sering saya ketemu paling sering juga ada kan itu. Oh, Pak Dani juga sering bilang kita harus pakai tester, bukan testernya. Jus. Iya, Pak. Dan saya baru tadi jadi testernya ini. Kita kasih contoh kayak gitu. Tapi nanti dibalikin lagi ke kantor. Iya. Sampai sering itu loh saya ketemu. Terus memit ini. Sudah dibuang-buang, sudah ya Allah rupanya itu sudah kayak apa tadi punya. Jujur pada diri sendiri. Jujurlah. Daripada dusta di antara kita. Jus. Oke. Oke. Nah, di sini yang terakhir ya teman-teman, itu yang produk yang terakhir itu uang. Kadang-kadang ya teman-teman, kenapa sih di sini kadang-kadang kita omsetnya kita itu 500.000, tapi cuma 5.000. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang min juga. Hah? Ada yang min juga. Itu teman-teman karena apa? Di situ ya yang biasanya kita temuin yang kayak gitu cara mengatur pengeluarannya kita. Terus kalau kita di periode itu makanya teman-teman jangan terlalu banyak merokok, jangan terlalu banyak kopi, jangan terlalu banyak jajan. Ya, kadang-kadang ada, aduh banyak ditolak. Allah, kopi. Oh, banyak kan? Mau kopi satu, padahal baru dapat 10.000. Iya. Semangat loh. Iya. Kedua. Ya, saya semangat lagi. Nanti closing lagi 20.000. Apa saya ini? Bu, nasi satu. Jadi mana uangnya? Jadi pas nyampe di kantor, pas sekarang, ayo produk. Ini mami yang closing. Omsetnya berapa? 500.000. Jadi teman-teman kita belajar untuk mengatur keuangan kita. Finansialnya kita belajar ya coba apa namanya? Coba kita lebih bagus lagi kalau 500.000 kan 50.000 kita dapat. Terus lumayan kan buat makan, rokok kan bisa. Ya, kadang-kadang teman-teman jujur kalau kalian nggak mau bayar tapi makan ya. Sudah terima kasih Pak. Belajar. Kalau ini aja produknya saya sudah jamin Bu, saya alhamdulillah Bu. Makan Bu. Ya makan aja dulu ya, makan dulu. Biar kamu nggak ini lapar nanti. Satu buat teman-teman ya. Free. Makan. Iya. Ada nambah lagi. Nggak seharusnya sih kita kayak tidak etik terlalu gimana gitu ya, terlalu apa ya? Teman-teman ya, jadi apa ya saya bilang jadi itu kita apa awal-awalnya nggak apa-apa kita yang namanya anak kecil teman-teman awal-awalnya malu-malu. Tapi kalau sudah lama itu apa? Malu-malu. Itulah kalian. Terus Nambah. ya, oke. Alright. Jus ya. Kenapa kita juga belajar mengatur keuangan teman-teman ya, karena di sini kita bekerja itu bohong, kita nggak cari yang namanya uang. Karena yang kita butuhkan itu uang. Memang uang itu teman-teman bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu uang. Ya, itu teman-teman. Kalian masuk aja sekarang kita keluar dari sini. Mami sudah uang gitu. Kalian panggil mami aja sudah uang ya nggak mami? Yes. Itu teman-teman.
apalagi nanti datang di pintu, ayo deh bantu deh, sudah uang ini datang, iya, segalanya butuh uang teman-teman. Jadi makanya kita belajar mengatur untuk keuangan kita. Ya, itu teman-teman. Jadi sampai sini ada yang belum paham? Yus, paham. Ya, itu teman-teman ya. Jadi karena mengenai waktu itu dari saya, ambil yang positifnya teman-teman. Karena ada yang saya kasih negatif. Saya kasih positif semua. Ya. Saya kasih positif aja teman-teman ya, tergantung dari kalian. Kalau kalian memang ada positifnya, positifnya diambil. Kalau ada yang negatif menurut kalian jangan jauh-jauh ke sana kalau mau timur sana. Iya, ada lagi ya, apa-apa, hanya di sini. Ya, itu teman-temannya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk memimpin meeting dari Mbak Medani. Kita beri buat manajer kita. Ya oke. Alright. Oke, aplaus buat Mbak Binanda. Oke ya, itu tema meetingnya Mbak Binandar tadi. So besok kita akan panggil satu lagi orang untuk mencoba belajar. Ya, bersyukurlah kalian ya, karena sebelum jadi kita udah latih kalian. So kenapa seperti itu? Agar supaya ketika kalian jadi seorang pimpinan atau jadi seorang manajer, nggak seperti yang di luaran sana. Oke, nggak seperti yang lain-lain ya, kita nggak boleh sebutkan namanya ya, kalian udah tahu. So Babe paling nggak suka seperti itu teman-teman. Babe mau keluaran dari Babe Dani itu menjadi seorang pemimpin yang diakui. So mulai belajar dari sekarang. Sekali lagi aplaus buat Babe Nanda. Ya. Kepemimpinan udah ada, Babe lihat udah bagus cara memimpin meetingnya, tinggal kerja cerdasnya yang betul-betul ya dipermantap lagi. Ya, kalau untuk cara bicara di depan itu sudah diakui jempol teman-teman ya, tapi kontrol itu masih ya. Kita sebagai pemimpin jangan dikontrol sama anak buah dong, just ya, kecuali kita minta tanya ya. Kalau minta ya mau tidak mau kita kasih kesempatan dia berbicara, just. Tetapi kalau tidak, jangan Anda dikontrol, berarti Anda tidak dihargai sebagai pemimpin. Jus, paham? Makanya saya pausin tadi. Ya, karena ini akan kita siarankan di RCTI. Ya. Oke, itu aja teman-teman. So, apa yang dibawa oleh Babe Nandar tadi tentang 5 tujuan kita ke lapangan ya. Bukan pergi menjual teman-teman. Jus sudah dengar situ ya, ada 5 tujuan: motivasi, ya, confident, motivator, leadership, dan manajemen. Ya, itu tujuan Anda ke lapangan, bukan Anda ambil produk tujuannya pergi menjual. Sekali lagi, produk hanya sebagai alat atau perantara. Untuk apa? Untuk Anda melakukan 5 tujuan tadi. Kalau Babe ngomong paling suka mencatat. Ini ada 5 yang dijelaskan, tidak ada satupun dia catat. Kalau Babe kalau ngomong di depan banyak orang maunya menulis. Ya, karena apa? Turunan dari Babe Hamdi. Babe Hamdi suka menulis nggak di papan tulis? Saya suka menulis, walaupun nggak bisa dibaca kadang-kala, ya. Tetapi sampai kapan saya nggak tahu menulis kalau saya nggak belajar dari situ. Ya, sekali lagi teman-teman, jujur ya, mungkin di pikiran kalian saya mengajarkan,
Tetapi jujur dalam pikiran saya belajar bukan mengajarkan. Ya. Mungkin setiap seorang pemimpin itu pasti mengajarkan. Dan begitu juga setiap pikiran kalian itu pasti yang keluar di mulutnya Babe Dani itu untuk mengajarkan kita. Tanpa kalian sadar Babe itu belajar bukan mengajarkan. Mungkin beda pola pikir pimpinan-pimpinan lain. Mereka meeting untuk mengajarkan. Kalau dari pribadinya Babe Dani itu belajar bukan mengajarkan. Makanya kebanyakan setelah saya bicara pasti akan saya ajukan satu pertanyaan. Itu untuk apa? Untuk mencari ilmu yang baru, teman-teman. Mungkin kalian tidak menyadari di situ. Setiap saya meeting pasti ada sesuatu yang harus saya catat. Dari mana? Dari kata-kata kalian. Itu belajar. Just kalau mengajarkan tidak mungkin dia bertanya. Kecuali evaluasi baru dia bertanya. Just? Oke, cukup sampai di sini teman-teman, sudah jam 9 lagi ya. Sudah jam 9 lagi. Ya, tadi asisten manajer kita udah mencoba ya. Pertama kali membuka untuk meeting. So siapakah Anda untuk besok? Apakah Mami Eka yang udah mulai senior ya? Siapa Babe Sukri yang menonjol sini, Babe Rian? Ya, belajar nanti akan saya sampaikan sebentar sore. So kalau Anda di depan jangan just apalagi katanya apa namanya? Untuk menjadi seorang pemimpin benar-benar dia belajar. Bagaimana kepemimpinan itu baru dilihat dari cara dia melontarkan kata, menyampaikan. Kalau kita udah dikasih kesempatan berdiri di depan dan banyak itu baru belajar. A, I, U, E, O. Baru belajar huruf apa itu? Huruf apa? A, I, U, E, O. Huruf apa? Ya, baru diajarkan belajar. Bukan pemimpin. Just, makanya sebelum Anda mimpin meeting pagi-pagi, saya udah sampaikan sore hari yang harus Anda bawa meeting ini, agar supaya kamu belajar. Ya, itu baru tak belajar. Kalau benar-benar Anda saya sudah tunjuk, saya tidak suruh sore hari Anda belajar, pagi-pagi saya langsung skakak pimpin meeting hari ini. Ya, karena saya pernah dibikin sama owner kita. Pernah tidak dari Mataram? Lagi ngomong-ngomong asiknya Babe Hamdi meeting, lagi ngomong-ngomong. Langsung meeting kita dilanjutkan sama Babe dan ya, jadi harus siap teman-teman. Kalau saya tidak siap, tidak mungkin saya lanjutkan meeting waktu itu. Ya, walaupun duk-duk, ya, walaupun udah terbiasa, tetapi tiba-tiba dipanggil, dengan orang minta ampun, mau tidak mau harus. Just, so siapa Anda nanti sore Babe kasih tahu. Ya, just hari ini Anda fight dulu di lapangan, banyak belajar. Ingat tujuan kalian ke lapangan seperti yang dijelaskan sama Babe Nandar tadi. Ya, 5 tujuan. Yang pertama communication. Ya, pelajari itu dengan cara menemui banyak orang. Semakin banyak orang yang Anda temui, komunikasi Anda semakin lancar. Just, tetapi kalau kamu pilih-pilih, saya mau pitchingin dia enggak ya? Saya masih malu, susah kan? Mau bertahan selamanya di sini akan begitu terus. Jus? Mau kepeng? Mau kepeng, mau uang? Kerja keras teman-teman, Anda dapat bonus prestasi lagi. Jus? Oke ya, cukup sampai di situ. Di sini teman-teman meeting. We all have expectation for the future. We all worry about the future. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you
that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who steal. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think. When the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Thank you very much.